mengembangkan cinta kasih, ya. Jadi waktu dulu kita sebenarnya sudah bahas ini saat pembahasan Karania Metta Sutta, tapi Bante yakin mungkin 50% sudah lupa, ya. Jadi Bante bahas kembali bagaimana kita mengembangkan cinta kasih. Oke, yang pertama Bapak Ibu, untuk mengembangkan cinta kasih adalah Anda harus mau, ya. Kalau kita baca kembali di Karania Metta Sutta, yang pertama adalah mau atau mampu, ya. Anda mau nggak untuk mengembangkan cinta kasih? Karena kalau kita sudah bilang nggak mau, apapun itu, sebaik apapun itu, maka kita nggak akan mampu. Ya, jadi yang pertama kali Buddha langsung state di dalam Karania Metta Sutta adalah mau nggak kita untuk mengembangkan cinta kasih. Kalau kita rasa, aduh Bante udah susah, ya nggak bisa. Ya, kalau Anda sudah bilang nggak bisa, Anda sudah bilang susah, berarti ya sudah. Ini adalah pertama kali Bapak Ibu ya. Ketika selalu semua orang bilang susah. Ketika kita bilang susah, maka kita akan berhenti. Bante kasih contoh. Nah, ini contoh kepada Anda. Mungkin di sini banyak Bapak Ibu yang ya mungkin umur yang ikut di sini rata-rata 40 tahun ke atas ya. Karena kalau yang 20 tahun ke bawah lagi sibuk main game. Jadi yang 40 tahun ke atas. Nah, saat kita di tahun sekitar 98, 99, ya sekitar tahun itu, kita mulai mengenal yang namanya teknologi. Teknologi yaitu penggunaan telepon genggam ya. Telepon genggam HP ya. Yang HP yang modelnya orang bilang kayak batu bata gitu, besar, ada antena lagi. Nah itu kalau masuk di kantong nggak muat ya, itu besar, tebal. Mulai beberapa tahun ke depan, HP yang tadinya begitu besar, mulai menjadi kecil. Kalau Anda ingat mungkin yang paling gede itu Ericsson ya. Ericsson yang mereka bilang yang modelnya hiu, yang gede itu segini mungkin, sejengkal Bante. Nah lama-lama dia menjadi kecil, kayak Nokia 8250 ya, sekecil ini. Tipis lagi. Waktu itu telepon-telepon yang kita punya hanya tombolnya sekitar 15 tombol. 1 sampai 0, bintang pagar, telepon masuk, telepon keluar, menu ya. Nggak banyak. Nah, setelah masa telepon lokal seperti ini kemudian muncul lagi telepon yang sudah ada kamera, ya kan? Ya, Anda sudah mulai beli. Terus dari telepon yang sudah punya kamera muncul apa Bapak Ibu? Muncul BlackBerry, ya kan? Tadi tombolnya cuma 15, sekarang tombolnya jadi QWERTY ya. Jadi banyak gitu ya, kayak kita di keyboard. Jadi kalau mau ngetik sudah lebih enak ya, tinggal ini. Pencet satu-satu. Pertanyaan Bante simple kepada Anda. Ketika proses perubahan dari handphone yang lama ke BlackBerry, apa yang Anda pikirkan? Anda akan berkata, saya nggak mau. Kalau Anda langsung bilang, saya nggak mau, berarti hari ini Anda masih pegang Nokia. Ya, tetapi waktu itu Anda bilang, saya harus coba, karena kebutuhan. Iya kan? Karena kebutuhan bisnis, kebutuhan sosial, kebutuhan gengsi, ya, dan kebutuhan lainnya sehingga kita mau pakai BlackBerry. Setelah zaman BlackBerry yang tadinya pakai keyboard, sekarang nggak ada keyboard. Semua handphone kita hari ini jarang yang punya keyboard. Langsung ya, langsung yang model Android semua, touchscreen. Nah, ketika juga Anda akan bilang, aduh baru beli BlackBerry mahal, terus mau langsung masuk ke ini, apa yang kita pikirkan? Pilihan tetap dua, mau atau tidak mau. Anda mau berubah atau tidak mau berubah. Nah, ketika kita mau berubah, pada akhirnya ya kita bisa menggunakan telepon kita seperti ini.
bisa main Facebook, Instagram, Line, video call, ya kan, main game, PUBG, Mobile Legends, semua itu ada di telepon kita yang saat ini ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama yang Buddha bilang di dalam Karaniya Metta Sutta, ketika Anda mau dulu, mau atau mampu untuk mengembangkan kebajikan itu sendiri. Ya, kalau kita nggak bilang nggak mau, ya berarti kita akan kembali ke jalan yang lama. Tetapi kalau kita sudah bilang kita mau, maka di situ akan berusaha untuk bagaimana kita menjadi yang lebih baik. Jadi, poin yang pertama yang kita harus punya adalah mau atau mampu. Ya, yang kedua adalah sangat jujur ya. Sangat jujur. Kalau yang pertama, kalau Anda sudah belajar kemarin tentang parami, mau itu apa? Berarti mirip dengan aditana. Kita sudah mulai bertekad untuk mengembangkan cinta kasih. Yang kedua adalah Anda harus jujur. Jujur di sini adalah orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Kita sudah bahas ini ketika tentang saca parami ya. Jadi hari ini Bante nggak bahas lagi. Oke, yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Mudah ya, mudah disokong atau dilayani ya. Anda sebagai orang yang mudah, yang disokong atau dilayani ya, nggak banyak pusing di dalam hidup kita. Jadi orang yang easy going, kemanapun Anda pergi, ya di situ. Ya, jangan sudah zaman corona, cari uang sudah susah, ya kan? Siapa yang tokonya omsetnya turun? Hampir semua omset turun ya, kecuali omset yang jual APD nggak turun, tetapi semuanya omsetnya turun. Sama yang jual sepeda, omsetnya nggak turun ya. Tadi Bante lihat di WA ya. Ada toko sepeda di mana? Tangerang ya. Kemarin tadi ada di Tangerang, itu ramai sekali. Nah, selain itu omsetnya pada turun katanya. Ya, jadi kita sebagai orang yang mudah. Mudah untuk apa? Mudah untuk menyesuaikan diri kita dengan keadaan sekitar. Jangan lagi masa-masa pandemi seperti ini, kemudian Anda bilang, oh saya tetap, misalnya kan, dengan lifestyle saya tetap mau nongkrong di Starbucks. Dengan lifestyle saya tetap mau pergi ke bioskop. Dengan lifestyle saya mau tetap makan di restoran. Ya, 3 minggu Anda begitu, pulang-pulang corona kitanya ya. Jadi, jadilah orang yang mudah. Ketika ada masa-masa sulit, kita bisa menyesuaikan. Ketika masa sudah baik, kita juga bisa menyesuaikan ya. Jadi inilah mudah. Kalau mudah di sini adalah mudah yang sebagai Buddha kasih contoh kepada para biku adalah kita mudah disokong dan dilayani. Kita sebagai para bante ya, kita hanya makan misalnya dana makanan yang dari Bapak Ibu berikan ya. Jadi kita nggak bisa order. Maksudnya order dalam hal ini adalah besok Bante nggak mau makan makanan misalnya ya. Bante nggak mau makan nasi tim. Besok Bante mau makan ini. Nah, jadi kalau yang di sini yang Buddha bilang adalah kita harus mudah disokong dan dilayani. Apapun yang tersedia ya udah makan aja. Ya, karena mudah di sini juga kita harus ikutkan dengan mudah karena ini adalah bagian karma kita sendiri. Kita mendapatkan ini hari ini, ya ini adalah karma kita sendiri. Jadi kita harus menjadi seseorang yang mudah ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah berbicara yang luhur ya. Berbicara yang luhur. Yang luhur di sini adalah bagaimana kita berbicara yang baik, yang sopan. Jangan banyak bicara yang tidak sopan. Ketika berbicara juga perlu tatanan. Ya, jangan berbicara apa ya. Kalau Bante lagi ngomong sama anak-anak tuh lucu. Kadang-kadang Bante nggak ngerti itu ngomongnya apa itu ya.
Contoh istilahnya yang Bante masih kurang tahu itu apa? Gabut. Gabut, apa tuh gabut? Bingung juga ya, arti kata gabut itu apa. Terus apa? Sekarang mereka suka bilang istilah apa? ML, ML. Ayo ML, ML. Bante juga bingung, ML itu mau ngapain gitu ya. Di zaman kami waktu masih kecil, ML itu adalah kata-kata yang nggak bagus. Nah zaman sekarang bilang ML, ML, ayo ML. Saya bingung, wah mau ML bagaimana ini. Terus ada bilang juga istilah mabar ya, mabar. Nah ini banyak-banyak istilah baru yang Bante sendiri nggak tahu. Nah berbicara luhur di sini ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi dari derajat kita harus punya tatanan caranya. Di bawah kita juga harus punya caranya, ya. Jadi ketika kita bergaul dimanapun harus punya tatanan berbicara. Jangan juga berbicara sembarangan. Bante kasih contoh. Ketika kami para biku ya, ini dalam bahasa Thai, ketika kami para biku misalnya mau makan, saya biku junior untuk panggil biku yang lain untuk silahkan makan, kita akan pakai istilah bahasa Chan, Chan Kau. Jadi kalau misalnya saya akan panggil para Bante makan, kita akan bilang Nimun Chan Kau, ayo makan nasi ya. Tetapi kalau misalnya kita bilang ke umat, ya Kin Kau. Jadi kalau ke umat Kin Kau makan nasi, sama artinya. Cuman Chan adalah untuk bahasa para biku, Kin untuk umat atau untuk teman-teman. Kalau ketemu raja itu juga beda. Kalau raja Raprathan. Ya, jadi ada 3 tingkatan untuk bahasa. Ya. Jadi sama ketika kita juga berada di dalam satu masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu melihat bahwa Anda sedang bicara sama siapa. Jangan kalau kita berbicara misalnya sama pejabat, berbicara berantakan juga ya kan. Kayak berbicara sama teman, Pak, misalnya ketemu Pak Presiden, Pak ayo kita mabar. Nanti presidennya bingung, apa tuh mabar ya. Jadi itulah yang kita bilang, berbicara pun harus luhur. Pergunakan berbicara kita yang baik, ya, yang baik. Oke, selanjutnya adalah rendah hati, ya. Rendah hati atau humble di sini dibilangnya rendah hati. Nggak boleh sombong Bapak Ibu ya. Ketika kita mau mengembangkan cinta kasih, kita nggak boleh sombong. Kenapa? Kalau kita mempunyai hati yang tinggi, ini rendah hati dulu. Kalau kita mempunyai hati kita yang tinggi, maka Anda nggak akan gampang untuk mengembangkan cinta kasih Anda. Kenapa? Kalau kita punya tinggi hati, nggak susah ya. Karena ketika kita misalnya melakukannya sesuatu dengan tinggi hati, contoh, Anda mau kasih air ini kepada pengemis, misalnya ya, ini nggak promosi. Anda mau kasih ini ke pengemis. Kalau Anda mau kasih ini ke pengemis dengan tinggi hati, Anda akan merasa, mau ngapain sih kasih dia? Atau mau kasih ini ketika saya di foto, atau dikasih ini ketika saya di post di Facebook atau di Instagram, baru saya mau kasih. Kalau enggak, saya enggak mau kasih. Maka orang yang tidak memiliki kerendahan hati akan memiliki sangat kecil opportunity untuk berbuat baik. Sangat kecil opportunity untuk melakukan kebajikan, mengembangkan cinta kasih. Kalau tidak memiliki rendah hati ya. Berikutnya adalah tidak sombong ya, tidak sombong. Tidak sombong. Anda dimanapun Anda juga harus melakukan yang namanya tidak sombong. Kalau Bapak Ibu punya hati yang sombong, sudah tinggi hati, sombong pula gitu kan, siapa yang mau ajarkan Anda? Ya, siapa yang mau tegur Anda? Nggak ada. Karena sudah tahu, dia sombong, dia sok pinter, mau ngapain lagi kita ngajarin dia. Ya, jadi nggak ada yang akan koreksi diri Anda kalau Anda
terlalu sombong. Dikasih tahu, iya Bante udah tahu kok. Ya kan, apalagi kalau dikasih tahu, iya Bante gayanya begini lagi. Ya. Jadi kalau kita punya hati yang sombong, ya itu susah untuk Anda mengembangkan cinta kasih. Karena kenapa? Anda tidak akan melakukan hal-hal yang kecil. Contoh, hal-hal yang kecil yang Anda bisa lakukan, contohnya apa Bapak Ibu? Ketika misalnya pagi hari Anda punya makanan, Anda bisa kasih kepada orang. Tetapi kalau Anda sombong, nah nggak mau. Nanti tangan saya kotor lagi kalau kasih makanan ini ke pengemis. Contoh, ya kan? Nanti kalau saya kasih ini ke pengemis, keluar tangan saya dari mobil, nanti yang bagian sini kena itu apa? UV ya. Nanti gosong tangan saya di sini. Nah, kalau sombong begitu kadang-kadang ya. Jadi tidak sombong. Ini adalah kewajiban ketika Anda melakukan yang namanya pengembangan cinta kasih. Nah, berikutnya, oh ini, Bante ada foto ini ya. Ini ketika kami sama Mario tuh, waktu ini Mario yang foto. Ini kami waktu itu belajar di India ya. Waktu ada belajar di India. Nah, kami belajarnya begini Bapak Ibu tuh. Duduk di dempet-dempet sama orang, kemudian belajar ya, belajar dari Yang Mulia Dalai Lama. Ya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda duduk di sini sombong kan? Sudah datangnya terlambat kalau ke wihara. Mau yang VIP duduk paling depan. Kalau nggak dapat VIP nggak mau dengar ceramah, pulang. Nah bagaimana dengan kami? Kami duduk di tempat seperti ini, dempet-dempetan nggak ada atap ya, nggak ada atap ya, langsung matahari. Terus dempet-dempetan ya, sama oma-oma, sama bapak-bapak lah, udah susun tuh orang. Nggak ada tempat, kita duduk pakai apa tuh Bapak Ibu lihat tadi? Pakai plastik ya, Bante kasih lihat lagi plastiknya yang mana ya. Jadi biar Bapak Ibu tahu, no nih pakai plastik warna biru nih para Bante duduk. Untuk dengar ceramah ya, dengar ceramah dari Yang Mulia Dalai Lama 2017 ya. Ya, 2017. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita menjadi seseorang pribadi yang sombong, kita akan pikir, mau ngapain saya capek-capek begitu ya, dengerin ceramah Dalai Lama, ya kan? Saya juga penceramah kok, mau ngapain? Betul nggak Bapak Ibu? Nggak butuh, kalau kita rasa kita sombong nih ya, nggak butuh. Nggak butuh guru, nggak butuh siapapun, kan gua bisa. Ngapain belajar sama orang lain? Nah, kalau kita sombong pada akhirnya kita tidak dapat mengkoreksi diri kita sendiri. Sehingga inilah yang menyebabkan kita sukar untuk mengembangkan cinta kasih. Padahal kalau misalnya kita rasa saya mau belajar, saya belum tahu apa-apa. Nah, kita banyak kesempatan untuk belajar ya. Kita dapat kesempatan untuk belajar. Bahkan dikatakan hewan rendah seperti anjing aja bisa mengajarkan kita dhamma ya. Dhamma tapi bukan dhamma bagaimana ya, tetapi dhamma yang diajarkan adalah mengembangkan cinta kasih kita di situ. Nah, jadi ketika kita misalnya belajar seperti ini, ketika kita belajar, Anda juga nggak boleh dalam keadaan sombong, dalam pikiran penuh ketinggian hati. Karena Bante pernah tes, ketika saya datang ke dalam suatu ceramah seperti ini, dan kalau misalnya Bante sudah pernah rasa belajar, Bante akan mikir, ini yang ceramah beda. Ya, ini yang ceramah beda, saya pernah belajar begini. Sehingga yang diajarkan tidak masuk, malah kita punya kilesa itu muncul. Oke, kita punya kilesa ini muncul. Karena apa? Kita sok tahu, kita tinggi hati, kita sombong. Jadi, sang penceramah atau sang guru memberitahuan kita nggak dengar lagi. Karena kita sudah mental block, kita sudah rasa kita bisa. Jadi kita nggak akan terima dari beliau. Dulu yang pernah Bante merasakan seperti ini adalah waktu saya masih umat. Waktu saya masih umat,
2009 atau 2009 ya. Waktu itu ada Yang Mulia Mingyu Rinpoche ya. Waktu itu bikin di Plaza Sentral. Waktu itu saya masih umat, saya masih kerja. Saya datang di situ, katanya ada retreat meditasi Joy of Living ya. Itu pertama-tama. Ketika kita datang dengan kacamata kita Theravada, kita mau yang meditasi bagaimana? Kalau yang Theravada Bapak Ibu, makin begini, makin keren kan? Betul nggak? Mesti yang begini, meditasi itu mesti begini. Makin diam makin bagus, ya kan? Makin tenang makin oke. Tetapi waktu saya ikut dalam teaching itu, saya bingung, saya bilang, masa guru meditasi kayak begini ngajarnya? Ngajarnya bagaimana? Waktu itu ada pot bunga. Oh, meditasi itu pot bunganya diambil, taruh di atas kepala, terus tahan begini. Dalam kacamata kita nggak masuk akal. Dari situ saya blok dan nggak pernah ikut acara kegiatan beliau sampai 2016. Anda bayangkan berapa rugi saya ya. 2009 sampai 2016. Saya nggak pernah ikut lagi. Karena kenapa? Saya rasa, itu nggak benar. Masa meditasi di depan orang taruh bunga terus begini, ya kan? Ngajarin orang smile, senyum, itu nggak masuk akal. Bagi kita yang punya Theravada view, kita nggak masuk akal. Tetapi 2016 waktu Bante di Bodh Gaya, saya datang ke wihara beliau, terus saya bilang, ini wiharanya begitu besar, ya, wiharanya begitu besar. Dan beliau pergi meninggalkan wihara ini kurang lebih 4 tahun ya, dari 2012 kalau nggak salah apa 13 beliau pergi. Nggak ada satu pengikut pun yang tahu di mana beliau saat itu. Nggak ada yang tahu. Dan beliau pergi gitu aja, nggak bawa apa-apa ya, cuma pergi begitu aja. Nggak ada yang tahu dia kemana. Dan setelah itu baru Bante pikir, hebat banget dia. Kita aja mau wasa ke India sudah dijamin sama wihara Watpa, wihara paling besar di Bodh Gaya. Udah kalian aman di sini. Masih mikir-mikir, aduh nanti bagaimana ya di sana ya. Nanti ada makanan nggak ya? Nanti ada sambal nggak ya? Nanti ada rica nggak ya? Mikir. Baru mau wasa. Baru mau 3 bulan. Nah, beliau adalah seorang kepala besar, punya cabang di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Nepal, India, Bodh Gaya. 7 wihara minimal yang paling besar itu ada di Bodh Gaya. Dan sponsornya, ya kalau Anda tahu sponsor, ada seperti Ibu Lilian Halim dan seterusnya, ini adalah sponsor beliau. Beliau bisa tinggalkan itu semua dan pergi seorang diri, nggak pikir apa-apa. Nah dari situ timbul keyakinan dalam diri Bante. Saya bilang, berarti ini bukan orang biasa. Ini adalah orang yang benar-benar luar biasa, yang mau meninggalkan semua fasilitas dari wihara untuk berlatih. Nah, dari situ baru muncul keyakinan kembali dan karma baik Bapak Ibu ya. 2016 akhir wasa. Nah, habis itu waktu wasa Bante pergi chat wihara beliau ya. Kita chat meja sembayang ya. Bante pergi chat sama satu meci, sama satu teman orang berhasil kita ngechat. Dengan harapan ya semoga kita bisa ketemu dengan beliau. Benar, habis wasa beliau datang ke Bodh Gaya dan kita ketemu. Waktu itu di Indonesia belum ada satu orang pun yang tahu beliau sudah kembali. Nah jadi ini adalah hal yang membuat ini adalah kalau saya bilang kembali, kalau kita sombong, kita rugi. Ya, Anda bayangkan 2016 potong 2009, berapa tahun? Hampir 7 tahun. 7 tahun rugi, nggak belajar ya. Padahal kalau kita belajar dalam 7 tahun itu kita bisa dapat hal yang baik. Makanya dari sini, jangan sombong ya. Jangan sombong, jangan, wah cuma saya yang benar, yang lain ngekos.
Ya. Cuma jalan ini yang menuju nibbana. Tiada nibbana selain jalan ini. Aduh, kasihan deh. Ya, jadi kita harus belajar, punya konsep untuk belajar, dan dalam hati kita nggak sombong. Kalau Anda sudah punya nggak sombong, dimanapun Anda mau belajar, itu bisa. Ya, jadi ini yang harus Anda punya, tidak sombong. Kalau Anda mau tanya ke Bante Tanutaro ya, Bante Avang, kita ikut acara Dalai Lama. Saya pribadi kurang lebih 2011 sudah ikut, 2015, 16, 17 ya, 16, 17 dan 18 ya, kurang lebih 4 kali. Yang terakhir kali Bante ikut, kita cuma pakai payung terus duduk ya, nggak ada tenda, kita duduk pakai payung begini dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Makan pun kita mesti packing ya. Jadi makan pun kita mesti packing, bawa dari wihara, packing, makan cuma 1 kali. Nggak ada istirahat bilang mau ke WC, mau keluar, nggak bisa keluar lagi. Kalau sudah masuk, security begitu ketat, kita nggak bisa keluar lagi. Jadi ya udah, kita duduk di pinggir, debu-debuan, pakai masker gitu kan, pakai radio sama payungan. Kalau panas, payungan. Kalau capek ya udah, panas-panasan dah. Ya, itu pengorbanan untuk belajar ya, untuk belajar. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya adalah merasa puas. Merasa puas. Kalau kita nggak pernah rasa puas, maka kita belum akan bahagia. Jadi kita merasa puas di sini, kita harus sering, ya, ketika kita sering merasa puas, maka kita merasa cukup dan kita nggak akan ganggu kehidupan orang lain. Kebanyakan kita nggak bisa mengembangkan cinta kasih karena kita belum puas, belum cukup, ya kan? Sudah dapat proyek 100 juta, belum cukup, tambah lagi 1 M, belum cukup, tambah lagi 10 M, belum cukup, sampai 1 triliun belum cukup, tambah terus, karena nggak pernah puas. Oleh karena itu dalam Karania, Buddha bilang, kalau Anda punya rasa puas, maka Anda dengan mudah mengembangkan cinta kasih. Kenapa? Ya saya sudah puas, misalnya saya sudah dapat ini, saya sudah puas, ya kan? Jadi kalaupun ada berikutnya yang kasih saya 1 lagi, saya bisa dengan gampang untuk share kepada orang lain. Saya dengan gampang bisa kasih kepada orang lain. Nah, merasa puas di sini kami juga para Bante ada peraturan khusus di mana ketika kami melakukan pindapata, kalau seorang diri kami maksimal 3 kali dari ukuran mangkok patah kita ya. Misalnya mangkok patah bol saya segini, maksimal cuma 3 kali isinya, baru nggak boleh tambah lagi. Untuk belajar apa? Untuk belajar merasa puas. Kalau mau tambah lagi, boleh. Kalau ada teman-teman lain di wihara. Kalau kita cuma seorang diri sendiri, ya udah maksimal Buddha sudah kasih tahu 3 kali ukuran bol kita cukup, nggak boleh lebih. Ya, jadi nggak boleh lebih. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut ya. Wah, para Bante makannya banyak banget itu. Enggak, kita ada peraturan untuk merasa puas. Kalau kita lebih dari itu, malah melanggar pacitya, melanggar patimokkha ya, melanggar winaya kita sendiri. Nah, ini adalah merasa puas. Dan yang terakhir, ya ini, mudah disokong atau dilayani ya. Ini yang terakhir, mungkin Anda sudah tahu tentang mudah disokong atau dilayani. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin hari ini sampai di sini dulu. Kita belajar cara-cara untuk mengembangkan cinta kasih. Nanti besok kita akan lanjut kembali untuk poin-poin yang berikutnya ya. Dan Bante perlu informasikan kepada Bapak Ibu bahwa hari Rabu tanggal 12 itu adalah hari Uposatha.
Jadi besok bagi yang mau atasila, ya Anda sudah siap-siap untuk mempersiapkan diri untuk menjalani atasila di tanggal 12. Demikian yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat batin Anda, dan kita akan melanjutkan dengan meditasi singkat untuk melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur Anda, ya.